beneran bisa. Sugesti sebelum tidur yang katanya bisa ubah hidupmu. Pernah nggak sih, sebelum tidur kamu bisikin diri sendiri, besok aku rajin olahraga, bangun-bangun malah rajinnya rebahan lagi. Ternyata ada ilmu serius di balik sugesti sebelum tidur, tapi apakah beneran bisa bikin kita berubah? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Setiap malam kita menutup mata, tapi otak sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Ia tetap aktif, menyaring memori, memproses emosi, dan menjaga tubuh tetap hidup. Nah, di momen transisi inilah, banyak orang percaya kita bisa menyelipkan pesan rahasia lewat sugesti. Pertanyaannya, apakah benar hanya dengan membisikkan kata-kata sebelum tidur, hidup kita bisa berubah drastis? Atau semua itu sekadar mitos yang terlalu manis untuk dipercaya? Sugesti sebelum tidur adalah pesan yang sengaja kita tanam di pikiran ketika otak masuk ke fase rileks. Tepat sebelum tidur nyenyak, saat gelombang otak melambat, pikiran sadar mulai melemah, sementara pikiran bawah sadar lebih terbuka. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang berupa afirmasi positif, ada yang berbentuk rekaman hipnosis, bahkan sekadar ucapan kecil seperti aku akan tidur nyenyak malam ini. Simple, tapi katanya bisa punya dampak nyata. Orang sering menyamakan sugesti dengan TMR, padahal sebenarnya berbeda. Sugesti biasanya dipakai untuk meningkatkan kualitas tidur atau rasa tenang. Sedangkan TMR, atau Targeted Memory Reactivation, lebih fokus ke memori. Misalnya, kamu belajar sambil mendengar suara tertentu, lalu suara itu diputar lagi saat tidur. Otak seakan diingatkan agar memori tadi makin kuat. Penelitian tahun 2023 mencoba hal ini. Peserta dibuat cemas dengan menonton film menyeramkan, lalu sebagian mendengar sugesti hipnosis sebelum tidur. Hasilnya, mereka yang mendengar hipnosis melaporkan tidur lebih nyenyak dibanding kelompok lain. Tapi perlu dicatat, rasa takut akibat film itu tidak otomatis hilang, jadi efeknya lebih ke tidur, bukan perubahan emosi besar. Studi lain dilakukan pada lansia dengan gangguan kognitif ringan. Mereka mendengarkan rekaman hipnosis, bukan sekali dua kali, tapi rutin selama 5 minggu penuh. Hasilnya cukup menjanjikan. Tidur mereka lebih panjang, kualitasnya lebih baik, dan mereka merasa lebih segar di siang hari. Artinya, konsistensi jelas menjadi kunci. Sugesti tidak selalu manjur ke semua orang. Ada orang yang sangat mudah terpengaruh, ada juga yang hampir kebal. Itu tergantung pada faktor bernama hipnotisabilitas. Kalau hipnotisabilitas seseorang tinggi, sugesti bisa terasa kuat, tapi kalau rendah, walaupun sugestinya bagus, hasilnya bisa biasa saja. Sugesti sebelum tidur terbukti bisa memperpanjang fase slow wave sleep. Ini fase tidur paling dalam, penting untuk kesehatan otak dan tubuh. Di fase ini, otak melakukan pembersihan, memperbaiki sel, dan memproses memori. Jadi wajar jika sugesti yang memperpanjang fase ini membuat kita bangun lebih segar. Meski terdengar keren, sugesti tidak bisa membuat kita langsung berubah total dalam semalam. Kalau malam ini kita bisikin besok aku jago gitar, jangan harap besok pagi langsung bisa konser. Perubahan besar butuh latihan, motivasi, dan konsistensi. Sugesti bisa membantu, tapi bukan jalan pintas. Beberapa penelitian menunjukkan, hipnosis bisa membantu pasien dengan cedera otak mencapai target harian. Tapi itu dilakukan lewat banyak sesi, bukan hanya sekali. Setelah beberapa minggu, mereka melaporkan adanya kemajuan nyata. Ini membuktikan sugesti bisa efektif, tapi butuh waktu dan pengulangan. Banyak orang merasa sugesti berhasil karena tidurnya terasa lebih enak. Itu pengalaman subjektif, yang tentu saja penting. Namun, saat diukur dengan alat canggih seperti EEG atau tes kognitif, efeknya tidak selalu besar. Jadi antara perasaan dan data sering berbeda. Sugesti bekerja lebih baik jika 3 syarat ini terpenuhi. Orangnya memang mudah disugesti, kalimatnya jelas dan spesifik, serta dilakukan berulang-ulang. Kalau salah satunya hilang, efeknya bisa minim. Jadi bukan sulap, melainkan proses yang membutuhkan kondisi yang tepat. Peneliti juga membandingkan hipnosis dengan mindfulness. Mindfulness mengajarkan kita untuk lebih sadar dan menerima kondisi saat ini. Sementara hipnosis lebih banyak memberi instruksi langsung pada pikiran. Dua-duanya bisa membantu tidur. Tinggal kita pilih mana yang lebih cocok. Di internet, banyak klaim berlebihan. Ada yang bilang hanya dengan mendengar sugesti semalam, kita bisa jadi kaya, pintar, bahkan super sukses. Sains jelas tidak mendukung klaim itu. Sugesti bermanfaat, tapi tidak ajaib. Kalau ada yang bilang instan, hampir pasti itu iklan. Kalau mau mencoba, lakukan hal sederhana. Misalnya, tulis afirmasi singkat atau dengarkan audio relaksasi sebelum tidur.
Fokuslah pada manfaat realistis. Tidur lebih nyenyak, rasa cemas berkurang, dan pikiran lebih tenang. Jangan berharap berubah instan, tapi nikmati prosesnya. Kesimpulannya, sugesti sebelum tidur terbukti bisa meningkatkan kualitas tidur, terutama jika dilakukan berulang dan dengan cara yang tepat. Tapi kalau tujuannya mengubah perilaku besar, kita tetap butuh latihan, motivasi, dan konsistensi. Sugesti adalah teman, bukan jalan pintas. Sekarang bayangkan kalau malam ini kamu sendiri yang mencoba. Coba bisikin sugesti simpel ke dirimu sebelum tidur. Misalnya, aku tidur nyenyak, besok bangun penuh energi. Lalu besok pagi, perhatikan, apakah kamu merasa lebih segar atau sama saja? Ingat, pengalaman pribadi adalah cara terbaik buat tahu apakah sugesti ini benar-benar bekerja untukmu. Kalau video ini bikin kamu lebih ngerti mana fakta mana mitos, jangan lupa klik like, biar semangat risetnya makin gede. Tekan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya, dan bagikan ke temanmu yang sering percaya mitos aneh-aneh. Karena sains itu asyik kalau kita pelajari bering-bering, apalagi dengan cara yang santai, lucu, dan nggak bikin ngantuk.